Dokter, bagaimana keadaan mantu saya? Suami saya baik-baik aja kan, Dok? Maaf Bu, Pak Andi harus segera dioperasi. Karena kalau tidak segera dioperasi, Pak Andi akan mengalami kelumpuhan. Karena gumpalan darah beku itu menyumbat semua saraf di otaknya. Astagfirullahaladzim. Sebaiknya Ibu segera mengurus administrasinya supaya operasi bisa segera dilakukan. Baik, dokter. Pak, bagaimana ini? Rati butuh uang untuk biaya operasi Andi. Apa kita ambil aja dari uang tabungan haji kita, Pak? Ibunya gimana sih? Kita nggak jadi naik haji tahun ini dong kalau tabungan itu diambil. Pak, uang kan masih bisa dicari. Tapi kalau Andi itu harus segera loh ditolong. Bapak tega kalau Andi sampai cacat gara-gara nggak dioperasi. Bu, biar Rati jual motornya Mas Andi aja ya, Bu. Nggak bakal cukup, Tih. Harusnya yang bertanggung jawab itu bosnya si Andi. Anak buahnya kecelakaan, nongol aja enggak. Ah, nggak ada untungnya nyalahin orang lain sekarang. Yang penting itu Andi cepat ditolong. Ya Pak ya, kita ambil aja tabungan haji. Terserah ibu lah. Ya udah, kamu ikut ibu ke bank. Iya, Bu. Assalamualaikum. Rati. Sudah beberapa kali Bapak ingatkan. Suruh suamimu cari kerjaan lain. Jangan kerjaan seperti itu. Tetap saja suamimu memaksa. Jadi kejadiannya bagaimana Pak Warno? Sampai Pak Warno nyuri jemuran? Saya sendiri juga bingung, Kang. Tiba-tiba penduduk itu menggeledah keranjang saya. Dan herannya, jemuran itu ada dalam keranjang saya. Masya Allah. Itu mah untung aja Mang Udin tahu kejadiannya dan langsung ngasih tahu saya. Aduh, kalau enggak saya mah nggak kebayang gimana keadaan Bapak. Ya, yang namanya orang baik, insya Allah pasti akan ditolong sama Allah, Bu Surti. Ya mungkin apa yang saya lakukan waktu itu adalah salah satu rencana Allah untuk menyelamatkan Pak Warno. Iya ya Mang ya. Ya, yang penting Pak Warno sama Bu Surti jangan patah semangat untuk tetap naik haji. Amin ya Allah. Abah, Mas nyuruh aku minjem uang ke Bapak. Iya, aku butuh modal buat usaha. Kan kamu nggak suka kalau aku kerja jadi debt collector. Makanya aku butuh modal buat usaha. Enggak, Mas. Aku nggak mau, Mas. Aku malu, Mas. Kita udah sering repotin Bapak sama Ibu. Aku minjam nggak lama-lama kok. Paling sebulan atau 2 bulan aku balikin. Iya, Mas. Aku tahu, Mas. Tapi Mas ingat, untuk biaya operasi Mas Andi tempo hari, itu pakai uang tabungan haji Bapak sama Ibu, Mas. Oh, jadi kamu hitung-hitungan mak aku rupanya. Aku akan ganti semuanya kalau aku udah punya uang. Tapi sekarang aku nggak punya uang. Aku butuh modal buat usaha. Kalau kamu nggak bisa bantu, aku akan balik lagi ke Jawa. Dan kamu tahu kan, risikonya apa? Hanya tinggal diam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa yang harus aku lakuin? Assalamualaikum, Bu. Astagfirullahaladzim, itu apa ya? Halo? Halo? Pak Polisi? Saya mau melapor Pak. Ada kurir narkoba yang nyaru jadi pemulung nih Pak. Dari siapa ini? Saya Odi Pak. Nah, pemulungnya masih berkeliaran di daerah sini. Baik, terima kasih atas informasinya.
Bu, Ibu Surti. Neng manggil ibu ada apa, Neng? Bu, Aisyah boleh lihat keranjang Ibu? Kenapa, Neng? Soalnya tadi Aisyah lihat ada orang masukin sesuatu ke keranjang Ibu. Aisyah takut nanti sesuatu itu ternyata barang yang nggak benar, Bu. Aisyah lihat ya Ibu, permisi. Astagfirullahaladzim, benar-benar kelewatan ini orang. Kenapa, Neng? Ibu nggak tahu ini apa, Bu? Bu, ini narkoba, Bu. Narkoba? Iya. Kenapa ada narkoba di keranjang ibu? Bu, Aisyah juga nggak ngerti. Mungkin orang ini sengaja mau menitipkan narkoba ke keranjang Ibu. Atau ada yang sengaja mau menjebak Ibu, mau mencelakakan Ibu. Ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ibu salah apa sampai ada orang mau nyelakain ibu? Aisyah juga nggak tahu. Ya udah pokoknya sekarang Aisyah buang barang ini ya. Pokoknya Ibu kalau sampai ada yang tanya, kita diam aja. Anggap aja kita nggak pernah lihat barang ini, kita nggak tahu ya, Bu. Iya, Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih ya, Neng. Makasih. Ya, Ibu hati-hati. Sebentar. Saya ingin periksa bawaan Ibu. Tidak ada. Di mana Ibu simpan narkoba yang Ibu bawa tadi? Narkoba apa, Pak? Saya nggak ngerti, Pak. Jawab. Di mana narkobanya? Saya nggak ngerti, saya nggak tahu apa-apa. Ibu jangan bohong. Kami dapat informasi Ibu ini adalah kurir narkoba. Maaf, Pak. Kalau saya boleh tanya, memangnya Bapak sudah menemukan barang buktinya? Pasti Ibu ini menyimpannya di tempat lain. Pak, kalau Bapak ini belum menemukan barang buktinya, Bapak tidak boleh sembarangan menuduh, Pak. Kasihan Ibu ini. Coba hubungi informan yang kamu tadi. Cep. Teleponnya mati dan kalau gitu kita saling informasi. Kita kembali ke kantor. Baik. Bu, sekali lagi saya mohon maaf atas kesalahpahamannya. Iya. Ya, mari kami permisi. Iya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Udah Ibu. Ibu tenang ya. Umi, walaupun Ibu Surti itu dizolimi, tapi menurut Ibu Surti, dia itu tidak punya musuh, Umi. Dia selalu berbuat baik kepada siapapun. Dan Ibu Surti itu kan mau naik haji, Umi. Emang benar-benar kelewatan tuh orang ya, yang memfitnah dan menjebak Bu Surti itu. Apa dianggapnya perbuatannya itu nanti tidak dimintain pertanggungjawaban kali di akhirat? Orang yang model seperti itu bisa bangkrut loh Aisyah di akhirat. Yang Umi maksudkan bangkrut bukan bangkrut dari segi materinya, bukan. Sebab ada salah satu sahabat itu pernah ditanya oleh baginda Rasul. Kata Rasulullah, sahabat, kamu tahu apa yang dinamakan orang bangkrut? Sahabat menjawab, orang bangkrut itu Rasul yang nggak punya harta, yang nggak punya apa-apa. Rasulullah kemudian melanjutkan, yang dinamakan orang bangkrut itu bukan orang yang tidak punya harta. Yang dinamakan orang bangkrut orang yang banyak amal ibadahnya, tapi amal ibadahnya itu habis diambilin oleh orang-orang yang pernah dia fitnah. Yang satu difitnah begini diambil pahala puasanya, yang satu difitnah begini diambil pahala hajinya, yang satu difitnah begini diambil pahala apa itu sodakohnya. Lama-lama habis dah tuh pahala. Itu yang dinamakan orang bangkrut. Nauzubillah min zalik ya Umi. Nauzubillah min zalik ya Allah. Ibu Surti itu hebat ya. Dia seorang pemulung, tapi dia mau naik haji. Belum tentu zaman sekarang orang yang banyak uang mau naik haji, Umi. Ya, kita doakan mudah-mudahan berangkat selamat, pulang dari Mekah juga selamat, dan membawa gelar hajjum mabrur wa sa'yam masykur. Amin ya rabbal alamin. Ibu kemana ya, kok belum pulang juga? Loh, Bapak nggak ketemu Ibu di pengepulauan? Enggak. Biasanya kan ibu kamu pulang duluan daripada bapak. Ibu kamu. Bu, ibu kenapa? Apa salah kita, Pak? Sampai ada orang mau nyelakain ibu. Astagfirullahaladzim. Siapa orang yang mau mencelakai ibu? Siapa? Ibu hampir ditangkap polisi, Pak. Ada orang
orang yang sengaja menaruh narkoba di keranjang ibu. Astagfirullahaladzim. Untung ibu ditolong Aisyah. Kok bisa ada narkoba, Bu, di keranjang Ibu? Tadi Aisyah lihat ada orang naruh sesuatu barang di keranjang ibu. Jadi Aisyah buru-buru nyamperin ibu. Dan ternyata bener ada narkoba, Pak, di keranjang ibu. Terus narkobanya ibu kemanakan? Udah dibuang, Pak, sama Aisyah. Ya Allah. Apa salah kita, Pak? Apa? Kemarin Bapak dituduh nyuri jemuran. Ini ibu hampir saja dituduh sebagai kurir narkoba. Bapak juga nggak tahu, Bu. Kenapa belakangan ini kita sering sekali kena musibah? Apa mungkin kita harus melewati semua cobaan ini sebelum kita berangkat haji, Pak? Jadi kamu belum ngomong sama orang tua kamu? Ya gimana aku mau ngomong, Mas? Kalau Ibu lagi ada musibah. Bukti ibu kamu nggak kenapa kan? Ya tetap aja kan nggak enak, Mas. Oh, jadi kamu nggak mau bantu aku? Selama ini aku cukup sabar, Rati, dengan tidak kehamilan kamu. Di saat aku butuh kamu, kamu nggak mau bantu aku. Astagfirullahaladzim. Mas, kamu kenapa bawa-bawa kehamilan aku sih, Mas? Kalau Allah belum ngasih, aku bisa apa, Mas? Ya bisa aja kamu mandul. Kamu nggak bisa menghasilkan anak. Dengar ya. Kalau kamu sampai nggak hamil, ya, aku bakalan cerain kamu, Rati. Mas, aku mau jangan ceraikan aku, Mas. Ya udah, Mas, kita berdua ke tempatnya Bapak sama Ibu ya, Mas ya. Kita ngomong berdua kalau kita butuh modal, Mas. Yaudah, Ibu ya. Iya. Kita duluan ya, Iya, Bu, iya, ya. Bu. Hati-hati ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita buka, Bu. Iya. Infak, Bu. Ibu, ini infak dari siapa, Ibu Nur? Nggak tahu, Bu. Nggak ada namanya. Kelihatannya lumayan banyak ya. Iya, Bu. Subhanallah. Saya takut, Bu, bawa uang sebanyak ini. Sebaiknya ini uang infak ini anterin aja ke rumahnya, Bu. Biar besok bisa masuk rekening pengajian. Pulang dari sini saya akan mampir ke rumah Bu Surti untuk nganterin uang ini ya, Bu. Ya, gitu aja, Bu, ya. Jadi kamu mau pinjam uang tabungan haji ibu dan bapak untuk modal usaha? Iya, Bu. Kalau nggak pinjam ke Ibu, pinjam ke siapa lagi, Bu? Paling lama 2 bulanan kok, Bu. Ya kan, Mas Andi? Iya, Bu. Paling lama cuma 2 bulan kok, Bu. Dan itu pun pasti bakal saya balikin, Bu. Ibu nggak bisa ngambil keputusan sekarang. Kita harus tunggu bapak. Kenapa harus nunggu Bapak sih, Bu? Kalau ada Bapak nggak bakal dipinjemin, Bu. Bu, apa susahnya, Bu? Ibu tinggal ke bank, ngambil uangnya terus kasih ke Rati. Astagfirullahaladzim, Rati, bapak itu adalah kepala rumah tangga di sini. Kepala keluarga. Ibu nggak punya hak ngambil keputusan seperti itu sendiri. Minjem sama orang tua sendiri aja susahnya minta ampun. Bu, kalau Ibu sama Bapak sudah tua, yang ngurus siapa, Bu? Kalau bukan Rati, Bu. Rati yang ngurus, Bu, bukan tetangga. Ya, Ibu minta kamu ngerti aja. Kita tunggu bapak ya. Ya udahlah, Mas, kita pulang aja, Mas. Percuma nggak bakal dipinjemin, Mas. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Surti. Waalaikumsalam. Ibu Nur, Iya. ada apa? Bu Surti, maaf. Ini ada titipan. Ini infak dari jamaah yang nilainya lumayan banyak. Besok Ibu tolong masukin ke rekening pengajian. Saya takut kalau bawa pulang, Bu. Uangnya banyak banget. Gitu. Ya udah kalau gitu besok saya storyin ke bank ya. Ya. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Makasih sebelumnya ya. Iya, sama-sama. Ayo, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bu, buruan Bu. Iya, Pak. Nih, pasangin. Yuk. Lo tunggu sini, ya. Kebetulan kan.